Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ci Ivon dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, yaitu Ekna, dan teman saya yaitu Meviana dan Sylvia akan melakukan presentasi dengan judul Analisis Tata Kelola Usaha di PT Garuda Indonesia Tbk. Tata kelola perusahaan atau good corporate governance itu memegang peranan penting di dalam perusahaan yang dimana untuk mencapai hasil yang positif dan juga mendorong kinerja yang baik di dalam perusahaan. Namun di balik kesuksesan yang dialami oleh PT Garuda Indonesia Tbk yang dimana merupakan maskapai penerbangan nasional milik Indonesia yang didirikan pada tahun 1949 juga mengalami beberapa skandal tentang tata kelola perusahaannya. Yang dimana hal ini karena PT Garuda Indonesia Tbk masih rendah dalam tata kelola perusahaannya karena terdapat pemberitaan yang muncul di media tentang beberapa isu mengenai sejumlah masalah besar yang terkait dengan tata kelola perusahaannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis skandal keuangan dan juga konflik kepentingan dari PT Garuda Indonesia Tbk. Jadi PT Garuda Indonesia Tbk ini terlibat dalam skandal keuangan yang dimana melakukan penyembelihan utang usaha di dalam laporan keuangannya pada tahun 2018. Jadi dimana PT Garuda Indonesia Tbk ini melakukan kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi atau PT Mahata untuk penyediaan layanan WiFi atau konektivitas. Jadi pada tahun 2018 itu mencatat laba bersih sebesar $809.000. Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan pada tahun 2017 yang mencatat kerugian sebesar $216,58 juta. Jadi dua komisaris dari PT Garuda Indonesia Tbk yaitu Chairul Tanjung dan juga Doni Oskaria itu melakukan penolakan untuk penandatanganan. Sehingga otoritas jasa keuangan atau OJK itu melakukan penyelidikan untuk memverifikasi atau pendapatan yang diterima. Singkatnya OJK itu memberikan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk. Selanjutnya PT Garuda Indonesia Tbk ini juga terlibat dalam kasus konflik kepentingan tentang pengadaan barang dan jasa oleh mantan direktur dari PT Garuda Indonesia Tbk yaitu Emir Syahsatar yang terlibat dalam melakukan korupsi tentang pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72600 sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 8,8 triliun. Pengadaan yang dilakukan oleh pesawat CRJ 1000 ini dan juga pengambil alihan pesawat ART 72600 ini tidak dapat dengan tidak sesuai dengan prosedur pengolahan armada, prinsip dan pengadaan BUMN dan juga prinsip dari business judgment rule pada PT Garuda Indonesia Tbk. Jadi PT Garuda Indonesia Tbk ini melakukan tindakan yang sudah bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang dimana perusahaan melakukan untuk menutupi utang dengan memasukkan keuntungan atau pendapatan kerjasama dengan PT Mahata. Padahal PT Mahata tuh belum melakukan pembayaran kepada PT Garuda dan juga PT Garuda belum menerima kas dari PT Mahata. Jadi PT Garuda ini melakukan upaya ini untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan sehingga terdapat peningkatan pendapatan yang positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga perusahaan ini telah melanggar prinsip tata kelola perusahaan karena dimana tidak memberikan informasi keuangan yang dimana laporan keuangan secara jujur maupun akurat dan juga PT Garuda Indonesia Tbk juga tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Selain itu PT Garuda Indonesia Tbk juga melakukan pengadaan barang atau jasa yang dijasakan pada kebutuhan operasional dan juga strategi bisnis perusahaan yang dimana hanya menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok tertentu dalam mengambil keputusan. Jadi tindakan ini sudah melanggar dari tata kelola perusahaan yang dimana proses pengambilan keputusan dari manajemen perusahaan telah dipengaruhi oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi. Selain itu pengambilan keputusan dilakukan secara tidak terbuka kepada pemangku kepentingan sehingga adanya penyembunyian dari informasi. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menghindari dari skandal keuangan dan juga konflik kepentingan di masa yang mendatang. Jadi yang pertama yaitu adalah PT Garuda Indonesia Tbk dapat membentuk komite audit independen yang dimana secara independen memeriksa seluruh transaksi keuangan termasuk kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi memastikan bahwa transaksi itu telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Terus yang kedua, PT Garuda Indonesia Tbk dapat melakukan audit internal maupun eksternal yang dimana dalam melakukan penilaian dan pemantauan secara rutin terhadap transaksi keuangan dan operasional dari sebuah perusahaan. Dan juga auditor dari eksternal itu secara independen juga melakukan audit laporan keuangan yang dipilih berdasarkan reputasi dan juga independensinya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah PT Garuda Indonesia Tbk itu juga harus membiasakan untuk melakukan pemantauan dan penilaian terhadap penerapan kebijakan dan prosedur dari tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang dimana terdapat hasil dari laporan yang harus diberitahu kepada Dewan Direksi serta pemangku kepentingan tentang keputusan kebijakan yang diambil untuk memastikan bahwa keputusan itu telah sesuai. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah PT Garuda Indonesia Tbk telah melakukan pelatihan serta edukasi kepada seluruh karyawan dan juga manajemen mengenai prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik, terus juga etika dalam berbisnis dan juga kepatuhan dalam menaati kebijakan. Dengan adanya pelatihan bagi karyawan dan juga manajemen, itu dapat mengetahui bagaimana penerapan prinsip yang baik bagi perusahaan, prinsip tata kelola yang baik bagi perusahaan dan juga untuk menghindari kasus skandal dari perusahaan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah PT Garuda Indonesia Tbk itu juga dapat meningkatkan keamanan dengan menggunakan IT untuk memastikan bahwa semua data-data informasi dan laporan keuangan dapat dilindungi dan menghindari terjadinya tindakan manipulasi oleh kepentingan pribadi. Analisis kasus transparansi dan perlindungan hak pemegang saham. PT Garuda Indonesia menghadapi masalah serius terkait transparansi dan perlindungan hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.
skandal penyembunyian utang pada tahun 2019 dan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa menunjukkan kurangnya transparansi dan pelanggaran terhadap prinsip GCG. Kurangnya pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Komisaris Independen memperburuk situasi, sehingga perlu dilakukan perombakan sistem tata kelola perusahaan. Implementasi praktik pelaporan yang akurat, proses pengadaan yang transparan, serta komunikasi dan keterbukaan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham harus dilakukan. Selain itu, mekanisme untuk menjamin hak suara setara bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS dan memberikan representasi yang lebih besar bagi mereka sangat diperlukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perusahaan, memulihkan kepercayaan pemangku kepentingan dan investor, serta mengembalikan citra perusahaan. Rekomendasinya, untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham di PT Garuda, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, memastikan transparansi dengan menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses dan mengadakan rapat rutin antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Kedua, menerapkan prosedur yang adil dalam RUPS dengan memberikan waktu yang cukup untuk pertanyaan dan pemungutan suara yang proporsional. Ketiga, mengadakan survei untuk mengumpulkan pandangan pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis. Keempat, meningkatkan peran Dewan Komisaris dan Komisaris Independen untuk menghindari konflik kepentingan. Kelima, memanfaatkan teknologi digital untuk pertemuan online dan forum diskusi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemegang saham, serta membangun kembali kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Analisis kasus efektivitas Komite Audit dan Internal Audit di PT Garuda Indonesia. Komite Audit dan Audit Internal di PT Garuda belum efektif dalam memastikan keakuratan laporan keuangan, integritas informasi finansial, dan kepatuhan terhadap regulasi terbukti dari ketidakmampuan mendeteksi kecurangan seperti penyembunyian utang dan pengadaan barang yang melibatkan Dewan Direksi. Tim internal audit juga gagal mendeteksi praktik-praktik kecurangan, mencerminkan kurangnya standar, independensi, dan integritas dalam proses audit. Oleh karena itu, diperlukan perombakan dengan memilih anggota komite audit yang kompeten, berintegritas, dan independen, serta memberikan pelatihan yang memadai dan dukungan penuh dari Dewan Komisaris kepada tim internal audit. Perbaikan ini diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan independen. Rekomendasinya, untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit dan Internal Audit di PT Garuda Indonesia, beberapa rekomendasi dapat diimplementasikan. Pertama, adakan program pelatihan dan berkelanjutan tentang tata kelola perusahaan, audit keuangan, dan etika bisnis, serta wajibkan sertifikasi yang relevan. Kedua, tingkatkan sumber daya manusia dengan rekrutmen standar tinggi dan jalur karir yang jelas. Ketiga, pastikan independensi dan objektivitas dengan mengatur pelaporan internal audit langsung ke komite audit dan menghindari konflik kepentingan. Keempat, tingkatkan keterlibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui laporan perkara tentang temuan audit dan rekomendasi perbaikan. Kelima, lakukan evaluasi kinerja rutin dan undang auditor eksternal untuk mengevaluasi efektivitas internal audit. Langkah-langkah ini diharapkan untuk meningkatkan efektivitas komite audit dan internal audit, menjaga integritas dan independensi, serta memastikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah keterlibatan stakeholder dalam tata kelola perusahaan. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kesuksesan organisasi dan tidak boleh diabaikan. Berikut alasan pentingnya keterlibatan stakeholder dalam tata kelola perusahaan. Pertama, perspektif yang beragam. Melibatkan stakeholder seperti karyawan, pelanggan, dan komunitas memberikan pandangan beragam yang berguna untuk operasi dan keputusan strategis. Dua, keputusan yang mempertimbangkan stakeholder meningkatkan pengakuan sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan transparan sehingga meningkatkan reputasi dari sebuah perusahaan. 3. Keterlibatan dengan regulator dan masyarakat membantu perusahaan mematuhi regulasi dan menghindari masalah hukum. 4. Stakeholder dapat berkontribusi pada inovasi dan efisiensi operasional. Dan 5. Stakeholder mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang dari sebuah perusahaan. Berdasarkan contoh kasus dari PT Garuda Indonesia yang mengabaikan stakeholder eksternal dalam pengambilan keputusan pembukaan rute-rute baru, terdapat beberapa dampak yang mungkin akan terjadi. Pertama, rute baru tidak sesuai dengan permintaan pasar sehingga pendapatan dari PT Garuda Indonesia menurun. Kedua, kurangnya konsultasi dengan regulator menyebabkan kesulitan operasional bagi PT Garuda Indonesia. Dan 3, terdapat gangguan kerjasama jangka panjang dengan pemasok. Dan 4, terdapat ancaman dari penurunan kepercayaan publik.
Dan 5, adanya hambatan dari inovasi dan identifikasi peluang baru karena PT Garuda Indonesia tidak bisa mendapatkan pendapat dari stakeholder terkait. Adapun rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam tata kelola perusahaan adalah: pertama, perusahaan bisa meningkatkan transparansi melalui laporan tahunan dan RPS. Perusahaan juga bisa melakukan konsultasi dan dialog teratur supaya memahami kepentingan dan harapan dari stakeholder. 3. Perusahaan bisa meningkatkan partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan dengan membentuk komite-komite khusus. Dan 4. Perusahaan bisa menyusun mekanisme laporan keberlanjutan supaya stakeholder dapat memantau kinerja dari perusahaan. 5. Perusahaan bisa mengedukasi stakeholder tentang pentingnya tata kelola perusahaan. Dan 6. Perusahaan bisa meningkatkan hubungan berkelanjutan dengan program kemitraan, penghargaan, dan komunikasi proaktif dengan stakeholder utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Dewan Komisaris dan Komisaris Independen. Dewan Komisaris dan Komisaris Independen itu sangat penting bagi PT Garuda Indonesia karena mereka berfungsi sebagai pengawas terhadap Dewan Direksi dan Manajemen secara keseluruhan. Adapun peran keduanya akan saya jelaskan sebagai berikut. Peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi kinerja dan keputusan Dewan Direksi serta manajemen. Kemudian, mereka juga memberikan nasihat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Dan ketiga, Dewan Komisaris wajib menyelidiki dan menanggapi masalah atau standar dalam perusahaan, terutama tindakan terhadap pelanggaran. Dan 4, Dewan Komisaris juga harus menetapkan kebijakan sesuai dengan visi dan misi perusahaan untuk mendukung tujuan strategis. Adapun peran dari Komisaris Independen adalah memastikan independensi dalam pengawasan terhadap Dewan Direksi dan Manajemen. 2. Mengevaluasi kinerja Dewan Direksi secara objektif dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi. Dan terakhir, Komisaris Independen wajib mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip etika bisnis. Sementara itu, dalam kasus PT Garuda Indonesia, terdapat beberapa masalah yang saya identifikasi. Pertama, kurangnya pengawasan dan tindakan. Dewan Komisaris tidak efektif dalam mengawasi Dewan Direksi, terutama terkait skandal keuangan. Hal ini menunjukkan kegagalan mereka dalam pengawasan dan bimbingan. Kedua, keterkaitan bisnis yang mengurangi independen. Keterkaitan bisnis dari Komisaris Independen dengan anggota Dewan Direksi mengurangi independensinya dan efektivitasnya sebagai Komisaris Independen. Adapun rekomendasi untuk memperbaiki hal ini adalah: pertama, memperketat kriteria seleksi. Kita harus pastikan bahwa Komisaris Independen benar-benar independen dari kepentingan Dewan Direksi dan Manajemen. Kemudian, perusahaan bisa juga memberikan pelatihan kepada Komisaris Independen atau Dewan Komisaris tentang tugas, tata kelola perusahaan, dan perkembangan regulasi yang berlaku. Dan 3, perusahaan bisa melakukan audit berkala terhadap independensi dan kinerja dari komisaris. Dan 4, perusahaan bisa pastikan bahwa Komisaris Independen memiliki komitmen kuat terhadap etika bisnis dan kepatuhan hukum. 5. Perusahaan bisa memperkuat peran pengawasan Dewan Komisaris dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang cukup terhadap informasi perusahaan. Dan 6. Perusahaan bisa mendorong Dewan Komisaris untuk terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, bukan hanya sebagai badan pengawas, tetapi juga sebagai penasehat strategis yang berpengaruh. Kesimpulannya, PT Garuda Indonesia menghadapi tantangan serius dalam tata kelola perusahaan dengan masalah utama pada transparansi dan akuntabilitas, termasuk penyembunyian utang dan dugaan konflik kepentingan. Kelemahan dalam peran komite audit dan internal audit menunjukkan perlu perombakan struktural untuk memastikan laporan keuangan yang akurat. Keterlibatan stakeholder juga penting untuk membangun kepercayaan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Penguatan peran Dewan Komisaris dan Komisaris Independen diperlukan untuk pengawasan efektif dan kepatuhan kepada prinsip tata kelola yang baik. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, Garuda Indonesia dapat memulihkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja operasional dan finansial, serta memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Demikian materi dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.